Assalamualaikum. Dulu, Satrio hanya dikenal sebagai preman kampung. Suka mabuk, membuat onar, jadi bahan omongan warga. Bahkan Haji Duloh, orang paling disegani di desa, paling benci padanya. Tapi setelah ibunya meninggal, Satrio pergi. Ia bertemu seorang kiai, dan menempuh jalan taubat. Dan ketika anak dari orang yang paling membencinya terkena santet mematikan, tak ada ustadz yang sanggup menolong. Tapi justru, Satrio yang turun tangan. Di sebuah desa yang bernama Desa Mukti, sebuah kawasan yang tampak damai dan rukun dari luar, namun menyimpan berbagai cerita dari setiap sudut rumah dan lorong gangnya, hidup seorang pemuda yang namanya cukup dikenal, bukan karena prestasi atau kebaikan, melainkan karena kenakalan dan reputasi buruk yang melekat erat pada dirinya. Desa Mukti adalah desa besar, lumayan padat, dan menjadi pusat pergerakan ekonomi kecil karena letaknya yang tak jauh dari pasar tradisional. Setiap pagi, para pedagang melintas dengan gerobak, ibu-ibu berkain batik menyusuri jalan tanah sambil membawa keranjang belanja, dan anak-anak berlarian menuju sekolah sambil tertawa. Tapi di balik suasana itu, ada satu rumah tua yang kerap hanya menjadi latar belakang yang dilirik dengan tatapan iba atau sinis. Rumah milik Buminah, seorang janda renta yang hidup berdua dengan anak sematawayangnya, Satrio. Satrio adalah pemuda berusia sekitar 20 tahun. Namun setelah lulus dari sekolah, bukannya melangkah ke masa depan yang lebih baik, ia justru tenggelam dalam pergaulan yang suram. Hari-harinya dihabiskan untuk nongkrong bersama teman-temannya, merokok, mabuk-mabukan, bahkan tak jarang terlibat perkelahian dengan pemuda desa lain. Ia bangun siang, enggan membantu ibunya ke sawah, dan lebih suka menghabiskan waktu hingga larut malam di warung kopi atau jalanan desa sebelah. Padahal ibunya, Buminah, adalah sosok yang selama ini banting tulang demi anaknya. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu karena sakit, Buminah menjalani hari-harinya sendirian, mengolah sawah kecil peninggalan suaminya, menjual hasil panen seadanya di pasar, dan kadang menerima pesanan anyaman tikar dari tetangga untuk menambah penghasilan. Tubuhnya sudah mulai ringkih, tulangnya menonjol, kulit wajahnya kusam dan dipenuhi keriput yang dalam. Namun semangat hidupnya tak pernah padam selama Satrio masih menjadi harapannya. Namun belakangan, harapan itu mulai redup. Bukan karena rasa sayangnya berkurang, melainkan karena batinnya yang lelah. Ia telah mencoba segalanya, menasihati dengan lembut, memarahi dengan tegas, hingga menangis dalam diam saat malam tiba, berharap Tuhan membukakan pintu hati anaknya. Tapi Satrio tetap tak berubah. Ia bahkan sering membentak ibunya jika ditegur, merasa dirinya selalu dipersalahkan, dan lebih memilih pergi dari rumah tanpa kabar. Bu Satrio itu kayak duri dalam daging. Dia bikin malu kampung, keluh seorang tetangga suatu pagi di pasar. Buminah hanya bisa menunduk. Tangannya menggenggam erat kantong plastik berisi sayur sisa semalam. Kata-kata itu seperti panah yang menancap tepat di hatinya. Namun ia tak pernah membela diri. Namanya anak, Bu. Kadang butuh waktu, jawabnya pelan, meski dalam hatinya ia tak tahu apakah waktu itu akan cukup. Reputasi Satrio semakin memburuk. Warga mulai melarang anak-anak mereka untuk mendekat atau bermain di sekitar rumah Buminah. Jangan ke situ, nanti kamu jadi kayak Satrio, kata seorang bapak kepada anaknya. Satrio pun menyadari hal ini. Ia tahu dirinya dibenci, dijauhi, bahkan dianggap aib. Tapi entah kenapa, rasa marah lebih sering muncul dalam hatinya ketimbang rasa bersalah. Ia merasa tak ada yang pernah benar-benar mengerti dirinya. Bahkan ibunya sekalipun. Karena tak punya teman di desa sendiri, Satrio lebih sering pergi ke desa tetangga. Di sana, ia nongkrong bersama pemuda-pemuda lain yang juga hidup tanpa arah. Mereka tertawa keras di tepi jalan, berjudi kecil-kecilan dengan kartu remi, meneguk arak murah yang dibeli dari warung belakang pasar, dan terkadang terlibat dalam urusan yang nyaris menyerempet bahaya. Tapi anehnya, di antara semua kelakuan buruknya, Satrio tetap menjaga satu hal, ia pantang mencuri dan berjudi besar. Baginya, dua hal itu adalah batas yang tak boleh dilanggar. Sebuah prinsip yang masih tertinggal dari didikan mendiang ayahnya. Kalau kamu lapar, minta. Tapi jangan ambil yang bukan hakmu. Begitu kata almarhum ayahnya dulu, ketika Satrio masih kecil dan menangis karena ingin membeli mainan. Kata-kata itu masih terngiang, meski kini telah terkubur dalam hidup yang penuh kekacauan. Setiap malam, saat Satrio belum juga pulang, Buminah duduk di teras rumah sambil memegang tasbih yang sudah lusuh. Ia memandangi jalan setapak di depan rumahnya, berharap langkah kaki anaknya segera terdengar. Kadang angin malam hanya membawa debu dan suara jangkrik, membuat hatinya semakin perih.
Ya Allah, kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa membimbing dia? Bisiknya dalam sujud panjang di sajadah tua yang mulai robek. Ia sadar, hidupnya tak lama lagi. Napasnya mulai sesak, dan tubuhnya sering menggigil saat malam. Namun ia masih bertahan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena satu nama, Satrio. Anak lelaki yang pernah ia peluk dengan penuh cinta saat masih bayi, dan kini menjelma menjadi pemuda liar yang tak mengenal arah. Namun pada suatu pagi yang biasanya damai, suasana desa Mukti mendadak berubah gaduh. Di tengah terik mentari yang baru saja menyinari atap-atap rumah, kabar mengejutkan menyebar cepat seperti api yang menyambar jerami kering. Beberapa ekor ayam milik salah satu warga hilang dari kandangnya. Belum sempat kabar itu mereda, sore harinya tersebar desas-desus bahwa malam sebelumnya ada yang melihat Satrio berjalan sendirian melewati jalan sempit di samping rumah warga. Sebuah kebiasaan yang memang sering ia lakukan. Dan saat nama Satrio muncul dalam pembicaraan warga, seperti biasanya, tak butuh waktu lama untuk tudingan mulai mengarah padanya. Terlebih lagi, tudingan paling keras datang dari orang yang sudah lama memendam rasa tak suka, Pak Haji Duloh. Ia adalah pemilik toko sembako terbesar di pasar desa, orang kaya yang berpengaruh, dan suaranya kerap dianggap hukum oleh warga sekitar. Bagi Pak Haji Duloh, Satrio bukan sekadar pemuda nakal, tapi simbol kenakalan dan ancaman bagi ketertiban desa. Sudah jelas itu pasti ulah Satrio. Siapa lagi? Dia yang suka keluar malam, dia yang gak punya kerjaan, seru Pak Haji dalam pertemuan dadakan bersama beberapa warga di pos ronda. Tak lama setelah itu, belasan warga pun berkumpul, dipimpin langsung oleh Pak Haji. Mereka berjalan berbondong-bondong menuju rumah Buminah dengan wajah tegang dan suara penuh geram. Langkah kaki mereka menimbulkan debu di jalan tanah desa yang kering, menciptakan suasana mencekam yang membuat beberapa tetangga keluar rumah, mengintip dari balik tirai. Buminah yang saat itu sedang menyapu halaman terkejut melihat kerumunan mendekat. Dadanya berdebar. Ia menghentikan sapu, menatap ke arah mereka dengan dahi berkerut. "Ada apa, Pak? Kok ramai-ramai begini?" tanyanya cemas. Pak Haji Duloh, dengan nada tinggi dan wajah yang tak menyimpan sedikit pun simpati, langsung menjawab, "Buminah, maaf, kami datang karena ada laporan ayam warga hilang semalam. Dan semua bukti mengarah ke anak ibu. Siapa lagi yang berkeliaran malam-malam selain dia?" Seketika tubuh Buminah melemas. Ia mematung sejenak, mencoba mencerna tudingan itu. Namun segera ia menguatkan diri. "Maaf, Pak Haji. Anak saya memang nakal, saya akui itu. Tapi satu yang saya tahu, Satrio tidak pernah mencuri. Sekeras-kerasnya dia tidak akan ambil yang bukan miliknya," ucapnya dengan suara bergetar namun tegas. Kerumunan mulai ribut. Beberapa warga tampak ragu, sementara yang lain mengangguk-angguk mendukung Pak Haji. "Panggil saja anakmu keluar, Bu," desak salah satu warga. Tak berselang lama, Satrio pun keluar dari dalam rumah dengan langkah tenang, meski matanya menyimpan api kemarahan yang ia tahan. Ia berdiri di depan pintu, menatap kerumunan dengan pandangan tajam. "Ada apa ini?" tanyanya, meski jelas ia sudah mendengar percakapan dari dalam rumah. "Sudah tidak usah pura-pura. Kamu satu-satunya orang yang terlihat keluar malam. Ayam-ayam warga hilang." "Jangan bohong," bentak Pak Haji Duloh. Satrio menatap Pak Haji dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lantang dan mantap, "Saya memang keluar malam. Saya nongkrong di desa seberang, seperti biasa. Tapi saya bukan pencuri. Tunjukkan buktinya kalau saya yang ambil ayam itu. Jangan cuma pakai tuduhan asal dan bisik-bisik kampung." Beberapa warga mulai saling pandang. Memang tak ada bukti yang benar-benar mengarah padanya. Hanya karena Satrio dikenal, berandalan, bukan berarti setiap masalah harus dikaitkan dengannya. Tapi Pak Haji tak terima dipermalukan. Dengan mata yang membelalak dan suara menggelegar, ia menudingkan telunjuknya ke arah Satrio. "Kalau memang nanti terbukti kamu pelakunya, jangan harap bisa tinggal di desa ini lagi. Aku sendiri yang akan pastikan kamu dijebloskan ke penjara." Satrio tidak mundur. Ia malah melangkah sedikit mendekat. "Saya tidak takut, Pak Haji. Karena saya tidak salah. Tapi saya heran. Anda sudah naik haji, katanya orang yang paling terhormat di desa ini, tapi tega menuduh orang tanpa bukti. Memfitnah bukanlah perbuatan orang saleh." Ucapan itu menusuk. Beberapa warga tertunduk. Sementara Pak Haji Duloh mendidih dalam diam, wajahnya merah padam karena malu dan amarah yang membara. Ia berbalik tanpa berkata-kata,
lalu melangkah pergi sambil diikuti rombongan warga yang mulai gamang. Setelah semua orang pergi, Buminah masuk ke dalam rumah dan menatap anaknya dengan tatapan sendu. "Satrio, katakan yang sejujurnya pada ibu. Kamu benar-benar nggak ambil ayam itu, kan Le?" Satrio menghela napas panjang. Ia menatap ibunya, kali ini dengan mata yang jujur dan tenang. "Demi Allah, Bu, saya nggak pernah ambil yang bukan hak saya. Saya memang nakal, tapi saya bukan maling." Buminah menutup matanya, lalu mengangguk pelan. Ia percaya, sepenuh hati ia percaya. Tapi tetap saja, rasa khawatir itu tak mau pergi. Dalam hati kecilnya, ia takut jika hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang hidup mereka lebih dalam lagi. Dan Satrio, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan getirnya dituduh tanpa bukti. Dunia seperti menolaknya, bahkan saat ia tidak bersalah. Tapi ia tidak akan lari. Ia mulai menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya sedang berubah. 3 hari setelah kejadian tuduhan pertama, Desa Mukti kembali diguncang oleh kabar serupa. Di pagi buta, seorang warga berlari ke pos ronda sambil berteriak-teriak, melaporkan bahwa ayam-ayam di kandangnya raib dalam semalam. Beberapa warga segera berkumpul, dan dengan nada gemuruh penuh curiga, nama yang keluar dari mulut mereka pun tak berubah, Satrio. "Jangan bilang itu bukan dia lagi, kemarin lolos, sekarang kejadian terulang," celetuk seorang bapak tua sambil menyesap kopi di pos ronda. Desas-desus segera menjalar cepat. Nama Satrio kembali jadi sasaran. Tak peduli ada bukti atau tidak, suara masyarakat sudah menjatuhkan vonis. Bahkan ketika tak seorang pun benar-benar melihat Satrio di dekat lokasi kejadian, kecurigaan tetap menempel padanya seolah dia adalah satu-satunya sumber masalah di desa itu. Sikap warga terhadap keluarga Buminah pun berubah drastis. Beberapa ibu-ibu yang biasanya menyapa di jalan kini pura-pura tak melihat. Anak-anak yang biasa membeli keripik singkong buatan Buminah diminta orang tuanya untuk tidak lagi datang ke rumah itu. Bahkan ada yang dengan terang-terangan bergosip di depan warung. Itu si Buminah kasihan, punya anak kayak Satrio. Hidupnya hancur karena anak sendiri. Jangan dekat-dekat rumah itu, nanti dicurigai ikut-ikutan. Kalimat-kalimat itu bagaikan duri yang menusuk perlahan namun dalam. Buminah, yang sudah renta dan letih oleh waktu, kini harus menanggung beban mental yang jauh lebih berat daripada cangkul dan karung gabah. Pandangan warga yang dulu hanya sebatas sinis kini berubah menjadi penghakiman. Dan pada suatu malam yang sunyi, saat angin bertiup pelan dan hanya suara jangkrik terdengar samar dari sela-sela bilik rumah, tubuh Buminah tergeletak di lantai dapur. Ia baru saja selesai menanak nasi dan ingin duduk sebentar, namun mendadak sesak menyerangnya begitu kuat. Tak ada yang mendengar jerit lirihnya. Tak ada yang tahu seberapa sakit batinnya menahan malu, sedih, dan kecewa. Satrio yang baru pulang larut malam dari desa sebelah terkejut mendapati ibunya terbaring lemah, napas tersengal, wajah pucat pasi dan mata memerah menahan sakit. "Bu! Ibu kenapa?" teriaknya panik sambil mengangkat tubuh ibunya ke dipan bambu. Namun takdir seperti tak ingin menunggu. Buminah menggenggam tangan Satrio dengan lemah, matanya menatap sayu seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi mulutnya tak mampu lagi berbicara. Hanya satu tetes air mata yang jatuh di pipinya, sebelum matanya perlahan tertutup untuk selamanya. Satrio terduduk. Tubuhnya bergetar, hatinya hancur seketika. Air mata yang selama ini ia tahan sebagai simbol, kerasnya laki-laki, akhirnya pecah juga. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan seluruh sandaran hidupnya. "Bu, jangan tinggalin aku. Bu, aku masih durhaka, aku belum bisa bahagiain ibu," isaknya sambil mengguncang tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Kabar kematian Buminah menyebar ke penjuru desa. Warga berdatangan, sebagian merasa bersalah, sebagian lagi hanya datang karena penasaran. Tapi bagi Satrio, semua itu tak ada artinya. Dalam diam di sudut rumah, ia duduk memeluk lutut, memandangi foto tua ibunya yang terbingkai sederhana di atas meja. Di hari pemakaman, langit tampak muram. Awan menggantung berat, dan angin berembus pelan seakan turut berkabung. Satrio mengikuti prosesi pemakaman dengan mata sembab. Tak banyak bicara. Hanya diam dan menunduk. Saat tanah mulai ditaburkan ke atas pusara, Satrio berjongkok di sisi makam dan menyentuh nisan yang masih basah. Dengan suara lirih namun mantap, ia berucap, "Bu, mulai hari ini, aku janji. Aku akan berubah. Aku akan taubat. Aku akan jadi orang yang ibu bisa banggakan, walau ibu sudah nggak bisa lihat lagi.
suasana di sekelilingnya hening. Tak ada yang berani menyela. Di pusara itu, seorang pemuda yang dulu dikenal sebagai preman kampung akhirnya menemukan kesadarannya. Meski dengan harga yang mahal, kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Hari-hari setelah kepergian sang ibu menjadi hari-hari paling sunyi dalam hidup Satrio. Rumah yang dulu meski sederhana namun penuh suara ibu memanggil, kini berubah menjadi ruang kosong yang hanya menyisakan sunyi dan bayang-bayang penyesalan. Tidak ada lagi suara batu pelan dari dapur, tidak ada aroma nasi yang dimasak ibu di pagi hari, tidak ada sapaan lembut yang mengingatkannya untuk segera mandi atau makan. Semua telah hilang, secepat embun pagi yang tersapu sinar matahari. Warga desa tak banyak membantu. Alih-alih menguatkan, beberapa justru dengan entengnya melemparkan kalimat yang menusuk telinga. Itu anak, pantas ibunya cepat pergi. Stres mikirin anaknya terus. Kasihan, Bu Minah mati dalam keadaan malu. Gagal mendidik anak. Ucapan itu terus menggaung di kepala Satrio, mengguratkan luka yang makin dalam. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tak ada lagi yang percaya padanya. Tak ada lagi yang menyayanginya. Ia mulai berjalan tanpa arah, menapaki jalanan desa tanpa tujuan seperti orang linglung. Pagi itu, tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke pasar. Ia duduk di pojok lapak yang kosong, memandangi hiruk-pikuk orang lewat, namun semuanya tampak jauh, asing, hampa. Tak tahu berapa lama ia termenung, namun saat matahari mulai tinggi dan suara pasar makin riuh, ia pun bangkit. Tanpa pikir panjang, ia melangkah pergi. Kali ini, ia berjalan lebih jauh, meninggalkan desa Mukti, seolah ingin menjauh dari segala luka dan dosa. Setelah berjalan cukup lama, ia sampai di sebuah masjid tua yang terletak di pinggir jalan desa lain. Masjid itu tampak sepi, hanya 1-2 orang yang berlalu lalang di halamannya. Entah dorongan dari mana, tiba-tiba muncul hasrat di hatinya. Hasrat yang selama ini tak pernah benar-benar ia rasakan, keinginan untuk sholat. Dengan langkah pelan dan pakaian yang lusuh, kaos hitam belel, celana jeans sobek, rambut acak-acakan, Satrio masuk ke pelataran masjid. Ia bingung harus bagaimana. Melihat tempat wudhu, ia mendekat dan mulai menirukan gerakan wudhu yang samar-samar ia ingat dari masa kecilnya. Namun beberapa jamaah yang melihatnya mulai berbisik dan menunjukkan raut curiga. Siapa itu? Penampilannya kok kayak preman, bisik seorang bapak tua pada temannya. Seorang pemuda bahkan menghampirinya dan berkata, "Mas, kalau cuma numpang tidur, bukan di sini tempatnya. Ini rumah Allah." Satrio menunduk. Hatinya semakin perih. Ia hampir berbalik pergi saat suara lembut seorang tua menyapa dari arah belakang. "Nak, kau sudah sampai di tempat yang benar. Ayo, biar saya bantu kau berwudu." Satrio menoleh. Seorang lelaki sepuh dengan sorban putih di bahunya tersenyum hangat. Wajahnya teduh, sorot matanya lembut namun tajam. Dialah Kiai Jafar, imam masjid itu, sosok yang disegani namun dikenal murah hati. Kiai Jafar menghampiri dan mulai membimbing Satrio wudu dengan perlahan. Satu demi satu gerakan diajarkan ulang. Tangannya menepuk bahu Satrio ketika ia salah membasuh tangan, lalu mengarahkannya dengan sabar. Selesai wudhu, mereka masuk ke masjid. Meski beberapa jamaah masih melirik tajam, Kiai Jafar memberi isyarat dengan mata agar tak ada yang berkata kasar. Satrio pun ikut dalam sholat berjamaah, berdiri di barisan paling belakang. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saat sujud di atas sajadah, air mata Satrio jatuh. Ia menangis dalam diam, tubuhnya bergetar. Dalam sujud itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan dimanapun. Setelah sholat usai, Kiai Jafar duduk mendekatinya, menepuk lututnya dengan pelan. "Nak, siapa namamu? Dari mana kamu datang?" Satrio menunduk. "Saya Satrio, Kiai. Dari desa Mukti. Ibu saya baru meninggal, saya anak yang gagal. Saya banyak dosa, Kiai." Suaranya tercekat, napasnya berat menahan tangis yang hampir pecah. Kiai Jafar menatapnya dalam. Ia tahu, di depan dirinya bukan hanya seorang pemuda nakal yang menyesal, tapi seorang anak manusia yang benar-benar ingin berubah. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, maka tempatmu bukan lagi di jalanan. Tempatmu di sini. Di hadapan Allah." Kiai Jafar lalu mengajak Satrio ke rumahnya yang tak jauh dengan masjid. Rumah sederhana, berlantai semen, tapi penuh kehangatan. Di sana, Satrio menceritakan segalanya,
tentang hidupnya, ibunya, prasangka warga, dan keinginannya untuk bertobat. Dengan mata berkaca-kaca, Kiai Jafar mengambil satu setel baju koko, sarung, dan peci dari lemari tuanya. Ia menyodorkannya pada Satrio sambil berkata, mulailah dari pakaian baru, tapi yang lebih penting pakaian hati yang bersih. Hari itu juga, Kiai Jafar membimbing Satrio sholat taubat. Gerakan demi gerakan terasa berat namun penuh keikhlasan. Dan malam itu, di kamar kecil di samping ruang tamu, Satrio duduk bersila dengan tasbih di tangan. Kiai Jafar mengajarinya berzikir perlahan, membimbingnya menyebut nama Allah dengan lirih. Untuk pertama kalinya sejak lama, Satrio tidur dengan tenang. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya mulai menemukan arah. Hari-hari Satrio di rumah Kiai Jafar terasa seperti hidup baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hidupnya yang dulu penuh dengan kebisingan malam, kemarahan, dan kelalaian, kini berganti dengan kesunyian yang menenangkan, ritme ibadah, dan pancaran kasih dari seorang guru yang tidak hanya membimbing dengan ilmu, tapi juga dengan hati. Setiap hari sebelum fajar menyingsing, sebelum suara ayam jantan membangunkan bumi, Satrio sudah terjaga. Ia berjalan pelan ke kamar mandi kecil di samping rumah. Air sumur yang dingin menyentuh kulitnya, menyegarkan sekaligus menghidupkan semangat dalam dadanya. Setelah itu, ia membentangkan sajadah dan menunaikan sholat tahajud di sudut musyalah rumah Kiai Jafar, menunduk lama dalam sujud panjang yang perlahan menjadi tempat paling damai baginya. Setelah azan subuh berkumandang dari masjid sebelah, Satrio tak pernah absen berjamaah. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan dirinya, meski masih diam-diam. Di masjid, ia duduk dengan sopan di samping Kiai Jafar, mendengarkan khutbah-khutbah ringan setelah sholat, mencatat nasihat dengan hati yang terbuka. Selepas subuh, pelajaran dimulai. Di serambi rumah, Kiai Jafar duduk bersila dengan mushaf terbuka. Di hadapannya, Satrio duduk tegak, wajahnya serius. Bacaan doa-doa dalam sholat diajarkan ulang satu persatu. Bukan hanya hafalan, tapi juga maknanya. Setiap kata dijelaskan artinya, agar Satrio tak hanya membaca, tapi meresapi. Butuh waktu, nak. Tapi ketulusan akan membuat ilmu melekat di hati, ucap Kiai Jafar sambil tersenyum. Dan benar saja, karena keinginan kuat untuk berubah dan belajar, Satrio dengan cepat menunjukkan perkembangan. Ia tekun, sabar, dan penuh rasa ingin tahu. Tahun pertama, ia sudah mampu sholat dengan baik. Tahun kedua, ia sudah lancar membaca Al-Quran dengan tartil dan mulai menghafal beberapa surat pilihan. Kiai Jafar melihat itu semua dengan bangga. Anak ini, dulu seperti ranting patah, tapi ternyata masih punya akar yang kuat, gumamnya suatu sore sambil memandangi Satrio membaca Al-Quran sendirian di masjid. Memasuki tahun ketiga, keempat, dan kelima, Satrio bukan hanya menjadi santri, tapi juga murid kepercayaan. Ia mulai diperkenalkan kepada ilmu-ilmu yang lebih dalam, ilmu hikmah, zikir-zikir khusus, wirid yang diwariskan dari para ulama terdahulu, doa-doa ruqyah syariah, bahkan cara bertirakat yang sesuai tuntunan Islam. Setiap malam Senin dan Kamis, ia berpuasa sunnah. Di malam harinya, ia diajari cara menguatkan niat dan menjaga hati saat tirakat. Kiai Jafar sering berkata, ilmu itu bukan untuk hebat-hebatan, Satrio. Tapi untuk menjaga diri, menolong sesama, dan mendekatkan diri pada Allah. Satrio mendengarkan semua itu dengan sungguh-sungguh. 5 tahun berlalu tanpa terasa. Tubuhnya kini tegap, wajahnya bersih, pandangan matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Warga mulai mengenalnya sebagai Satrionya Kiai Jafar, bukan lagi sebagai preman desa. Anak-anak kecil di sekitar masjid sering menyapanya dan duduk mendengarkan cerita-cerita ringan tentang Nabi yang ia bacakan dengan sabar. Para jamaah masjid kini menyambutnya hangat, dan banyak yang tidak percaya bahwa pemuda ini dulunya pernah dicap sampah masyarakat. Namun di balik ketenangan yang ia miliki kini, dalam hatinya masih tersimpan luka dan rindu pada sosok ibunya. Setiap malam Jumat, ia selalu mengirimkan doa khusus untuk almarhumah ibunya. Dan dalam doa-doanya, ia tak pernah lupa mengucap, "Ya Allah, jika ada satu amal baikku yang kau terima, sampaikanlah pahala itu kepada ibuku dan jadikan aku anak yang tidak lagi membuatnya bersedih." Di bawah bimbingan Kiai Jafar, Satrio tak hanya belajar agama. Ia dibentuk menjadi pribadi yang utuh, kuat secara batin, lembut dalam ucapan, dan teguh dalam prinsip. 5 tahun yang lalu, ia datang dengan luka dan dosa. Kini, ia telah tumbuh menjadi pemuda yang bercahaya, pemuda yang siap menjemput takdir barunya. Pagi itu,
Matahari baru saja naik sepenggalah ketika Kiai Jafar memanggil Satrio ke serambi rumahnya. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun jendela dan membuat aroma kayu tua menguar di udara. Satrio datang dengan langkah tenang, mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam, wajahnya kini penuh cahaya keteduhan. Di hadapan gurunya itu, ia duduk bersila dengan penuh hormat. "Nak Satrio," ujar Kiai Jafar pelan, suaranya dalam namun lembut, "sudah waktunya kamu kembali ke asalmu. Ke tempat di mana dulu kamu tersesat dan kini kamu harus menjadi cahaya di sana." Satrio terdiam. Ada kilatan cemas di matanya, tapi ia mendengarkan dengan saksama. "Hal pertama yang harus kamu lakukan," lanjut Kiai, "adalah ziarah ke makam ibumu. Sampaikan doa dan kabar bahwa kau telah berubah. Ibu yang baik tidak pernah benar-benar pergi, ruhnya akan merasa tenang jika tahu anaknya kembali ke jalan yang lurus." Kiai Jafar lalu meraih sebuah benda kecil dari saku jubahnya, seutas tasbih kayu cendana yang sudah terlihat tua namun harum. Ia menyodorkannya kepada Satrio. "Ini, bawa. Tasbih ini bukan hanya pengingat zikir, tapi pengingat bahwa kamu pernah belajar, pernah dibimbing. Jangan pernah malu untuk kembali bertanya jika kamu goyah." Satrio menerima tasbih itu dengan tangan gemetar. Air matanya menitik. Ia mencium tangan gurunya, lalu memeluknya erat. "Dan satu lagi," ucap Kiai Jafar saat pelukan itu berakhir, "ilmu yang kamu bawa, jangan kau umbar. Jangan jadikan jubah kesombongan. Gunakan untuk membantu diam-diam, dengan hati yang bersih. Orang yang sombong dengan ilmu, sama buruknya dengan orang bodoh yang merasa paling tahu." Satrio mengangguk, suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih, Kiai, atas semuanya. Doakan saya kuat di jalan ini." Dengan langkah mantap, Satrio memulai perjalanan pulangnya ke Desa Mukti. Jalan yang dahulu sering ia lalui dalam kebingungan, kini ia lewati dengan hati penuh tekad. Setelah 5 tahun, desa itu masih sama. Sawah yang membentang, suara kambing di kejauhan, dan pasar yang ramai. Namun ada yang berbeda, tatapan mata orang-orang. Begitu sampai di ujung desa, beberapa warga mengenalinya. Mereka menatap dengan mata sempit dan bisik-bisik sinis. Meskipun penampilannya sudah jauh berbeda, bersih, rapi, dan bercahaya, nama Satrio tetap menyimpan luka lama di hati mereka. Tak satu pun yang menyapanya. Bahkan beberapa anak kecil ditarik ibunya agar menjauh. Dan seperti yang sudah Kiai Jafar peringatkan, kabar tentang kepulangan Satrio menyebar cepat. Rumah-rumah bergema oleh bisik-bisik gosip yang lebih tajam dari sembilu. "Satrio balik, loh," kata seorang ibu di warung. "Pakai jubah putih segala." "Hah? Kedok doang itu." Di sudut desa, Haji Duloh mendengarnya pula. Wajahnya yang dulu garang kini telah menua, namun ada suaranya tetap keras seperti dulu. "Dia balik? Jangan senang dulu. Kalau niatnya baik, kenapa dulu minggat? Pasti ada maksud lain. Tunggu aja, dia pasti bikin onar lagi." Padahal, sejak Satrio pergi 5 tahun lalu, pencurian ayam dan perabot warga tetap terjadi. Namun karena tak ada kambing hitam yang bisa dituduh, masalah itu lenyap begitu saja. Satrio sendiri tak menggubris itu semua. Ia berjalan menyusuri ganggang desa sambil tersenyum, menatap wajah-wajah yang dahulu begitu ia kenal, kini terasa asing. Tapi ia tidak marah. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tahu, inilah ujian awal dari perjalanannya. Sore harinya, ia mendatangi makam ibunya. Di bawah sinar mentari yang mulai condong ke barat, ia duduk di sisi pusara, memegang tasbih yang diberikan Kiai Jafar. Tangannya gemetar saat meraba nisan tua itu. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang mulai mengeras. "Bu, maafkan aku. Aku terlambat jadi anak yang baik. Tapi sekarang, aku akan menepati janjiku. Ibu tenanglah di sana." Ia berdoa lama. Langit senyap. Angin berdesir lembut seperti belayan tangan seorang ibu. Dalam sujudnya, ia merasakan keteduhan yang dahulu hanya ia temukan di rumah Kiai Jafar, dan kini, di hadapan makam sang ibu, ia merasa seperti pulang sepenuhnya. Malam harinya, Satrio membersihkan rumah lamanya yang sudah berdebu. Ia menyapu, mengepel, membereskan buku-buku, lalu menata kembali ruang yang dulu terasa sesak oleh kenangan pahit. Sekarang, ruangan itu menjadi tempat persinggahan jiwa yang baru. Keesokan harinya, ia pergi ke masjid desa untuk ikut sholat berjamaah.
Namun ketika ia hendak masuk ke serambi masjid, langkahnya terhenti. Berhenti di situ, bentak Haji Duloh dari depan masjid. Masjid bukan tempat pencitraan. Jangan kira pakai baju putih bisa nutupin masa lalu. Beberapa jamaah tampak kaget, sebagian tertunduk, tak berani ikut campur. Satrio menatap Haji Duloh, lalu tersenyum. Senyuman yang bukan karena mengejek, tapi karena telah mengerti. Baik Pak Haji, jawab Satrio lembut. Saya hanya ingin sujud kepada Allah. Tapi kalau belum boleh, saya akan tunggu sampai Allah yang izinkan. Ia berbalik pergi, dengan langkah pelan namun mantap. Tak satu kata kasar pun keluar dari mulutnya. Karena kini, ia tahu pertarungan yang paling berat bukan lagi dengan orang lain, tapi dengan egonya sendiri. Kini hari-hari Satrio di desa dihabiskan dalam kesunyian dan kesederhanaan. Ia tidak mencoba memaksa warga untuk menerima kehadirannya. Ia memilih jalannya sendiri, menyepi, beribadah, dan berbuat baik secara diam-diam. Ia sholat 5 waktu di rumahnya yang bersih dan sejuk, mengaji setiap malam, serta bangun di sepertiga malam untuk bermunajat dalam sujud panjang. Di sela-sela waktunya, ia mulai menggarap sebidang sawah kecil peninggalan almarhumah ibunya. Lahan itu tak luas, tapi cukup untuk menyambung hidup. Ia menanam padi, cabai, dan sedikit sayur mayur. Sesekali, ia membantu para tetangga tua yang sudah tak kuat lagi memikul karung pupuk atau menggali saluran air. Awalnya mereka waspada, curiga, dan enggan terlalu dekat. Tapi Satrio tak pernah meminta upah atau mengeluh. Ia hanya tersenyum, mengerjakan dengan tulus, lalu pulang diam-diam. Perlahan, beberapa tetua desa mulai luluh. Mereka melihat ketulusan itu. Mereka tahu, orang bisa saja pura-pura 1-2 hari. Tapi jika 5 bulan berlalu dan orang itu tetap sama, maka mungkin ia benar-benar telah berubah. Suatu pagi yang cerah, saat matahari baru naik di balik bukit dan embun masih menempel di dedaunan, Satrio berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar. Ia hendak membeli sarapan, beberapa gorengan, tahu isi, dan kopi hitam kesukaannya. Di tikungan gang kecil yang rindang, ia berpapasan dengan seorang gadis muda mengenakan kerudung abu-abu dan membawa kantong belanja. Satrio mengenal wajah itu. Assalamualaikum Andini, sapanya pelan. Andini, teman masa kecilnya. Dahulu mereka pernah berlari bersama di pematang sawah, saling melempar lumpur, tertawa bebas sebelum dunia berubah. Kini, Andini sudah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Ia tersenyum melihat Satrio, meski matanya tampak lelah dan wajahnya pucat. Waalaikumsalam, Mas Satrio, jawabnya pelan, suaranya terdengar ramah meski agak letih. Satrio balas tersenyum, tapi dalam diam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tatapannya tertuju pada wajah Andini. Kulitnya terlihat lebih pucat dari seharusnya. Matanya cekung, dan saat berjalan, gerakannya seperti orang yang sedang menahan sakit. Dan yang paling ia rasakan, ada hawa gelap yang menyelimuti Andini. Hawa yang tak terlihat oleh mata biasa, namun sangat terasa di dada bagi orang yang terbiasa berzikir dan bersih hatinya. Namun Satrio tak berani bertanya. Ia tahu, gadis itu adalah putri Haji Duloh, orang yang sejak dulu membencinya. Ia hanya menunduk sopan dan membiarkan Andini melangkah pergi. Namun kecurigaannya benar. Sudah lebih dari seminggu, Andini kerap mengeluh. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk, diseret ke jurang gelap, melihat wajah-wajah rusak, atau dihampiri bayangan hitam di ujung ranjang. Siang hari pun tak kalah mengerikan. Ia mendengar suara-suara asing, langkah kaki di atap, bahkan terkadang bisikan yang menyuruhnya untuk mati. Namun saat ia bercerita pada Haji Duloh, sang ayah hanya mengibaskan tangan. Itu cuma pikiran. Kamu kurang istirahat. Jangan dipikirin. Ibu Andini hanya diam. Ia tak berani membantah suaminya. Hingga suatu sore, ketika Andini sedang memasak di dapur, ia tiba-tiba meringis kesakitan. Perutnya terasa seperti dirobek dari dalam, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak liar di balik kulitnya. Ia menahan sakit itu sambil gemetar, berusaha tetap berdiri. Dan ketika makan malam, baru 2 suap ia telan, tiba-tiba ia muntah darah, bukan merah segar, melainkan hitam pekat dan berbau amis menyengat. Haji Duloh dan istrinya panik. Andini langsung tak sadarkan diri. Mereka membawanya ke rumah sakit kota secepat mungkin. Namun sesampainya di sana, hasil pemeriksaan menunjukkan segalanya normal. Tak ada infeksi, tak ada pendarahan internal, tak ada kerusakan organ.
Dokter hanya geleng-geleng kepala. Tapi penderitaan Andini tak berhenti. Malam harinya, di ruang perawatan, ia kembali muntah. Tangannya mencakar-cakar udara. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan hebat, lalu mendadak berteriak histeris. Suaranya berubah berat, tidak seperti suara gadis muda, tetapi seperti suara wanita tua yang parau dan penuh dendam. Perawat dan dokter berlarian, mencoba menenangkan. Namun tubuh Andini mendadak liar, menendang, mencakar, matanya membelalak seperti orang kesurupan. Ia meracau kata-kata aneh yang tidak dimengerti siapapun. Akhirnya, Haji Duloh yang keras kepala pun mulai goyah. Ia menatap wajah putrinya yang memucat, penuh luka goresan dari kuku sendiri, dan bertanya dalam hati, ini bukan penyakit biasa, ya Allah. Malam itu juga, ia memutuskan membawa Andini pulang. Bukan karena rumah sakit tak bisa menolong, tapi karena ia sadar, ini bukan urusan duniawi, ini bukan penyakit medis, ini mungkin santet. Malam itu, rumah Haji Duloh yang biasanya tenang berubah menjadi pusat kegelisahan. Sejak pulang dari rumah sakit, Andini hanya berbaring lemah, tubuhnya menggigil, matanya kosong menatap langit-langit, dan sesekali mengerang seperti orang dalam kesakitan hebat. Istrinya menangis pelan di sudut kamar, sementara Haji Duloh berdiri gelisah di ambang pintu kamar anaknya. Wajah lelaki tua itu kini tak sekeras dulu. Ada cemas yang menebal di dahinya, keraguan yang mulai mengguncang keangkuhan lama. Akhirnya, ia memutuskan mengundang seorang teman lamanya, Ustadz Mahfud, yang dikenal di kalangan pesantren sebagai ahli ruqyah. Ustadz Mahfud adalah orang yang jarang bicara, tapi sekali membaca ayat, banyak jin lemah yang lari terbirit-birit. Haji Duloh menyambutnya dengan tergesa. Tolong Ustadz, anak saya ini saya tak tahu lagi harus bagaimana. Tak lama kemudian, ruqyah dimulai. Di kamar yang kini disulap menjadi tempat ruqyah, Ustadz Mahfud duduk bersila di dekat kepala Andini. Di tangannya ada sebotol air zam-zam dan setangkai daun bidara. Haji Duloh dan istrinya duduk di sudut ruangan, penuh harap, tapi wajah mereka pucat. Saat ayat-ayat suci mulai dilantunkan, reaksi itu datang lebih cepat dari yang diduga. Tubuh Andini tiba-tiba melonjak keras, seperti ditarik paksa dari ranjang. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara melengking yang tidak menyerupai suara manusia. Matanya membelalak putih, lidahnya terjulur, dan ia berteriak dengan suara seperti wanita tua serak penuh amarah. Berhenti. Kubunuh kalian. Tangannya mencakar udara, kakinya menendang liar. Ustadz Mahfud tetap melanjutkan bacaan meski wajahnya tegang. Air zam-zam dipercikan ke wajah Andini, dan seketika tubuh gadis itu terangkat beberapa sentimeter dari kasur, lalu jatuh keras kembali. Tapi yang lebih mengejutkan, Ustadz Mahfud tiba-tiba menghentikan bacaannya dan menekan hidungnya. Darah menetes. Ia mimisan. Bukan karena terkena pukulan, tapi karena energi hitam yang begitu kuat menghantam dirinya dari dalam proses ruqyah itu. Ia menunduk, mengambil napas panjang, lalu memandang Haji Duloh dengan wajah muram. Saya mohon maaf. Ini bukan santet biasa. Ini sangat kuat dan kotor. Yang mengirim ini memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Ini dendam lama, Pak Haji. Saya hanya bisa membaca, tapi ini seperti mengisap balik ke dalam tubuh saya. Haji Duloh gemetar. Lalu siapa? Ustadz? Ustadz Mahfud mengusap darah di hidungnya, lalu berkata lirih, saya tak mau menuduh. Tapi dari getaran energi yang terasa, ini berasal dari orang yang penuh iri dan sangat dekat dengan urusan dagang, pasar dan kekuasaan. Mungkin saingan bisnis Bapak sendiri. Ucapan itu seperti petir menyambar dada Haji Duloh. Ia segera teringat seseorang, saingan lamanya di pasar, pemilik toko sembako kecil yang semakin sepi karena usahanya makin berkembang. Seseorang yang pernah mengucapkan, lihat saja, Duloh. Tuhanmu mungkin adil, tapi hidup ini penuh persaingan. Namun Ustadz Mahfud menggeleng dengan pasrah. Saya tidak sanggup melanjutkan. Saya takut saya dalam bahaya. Dan malam itu, ia pun pamit dengan wajah lelah, meninggalkan keluarga Haji Duloh yang kini benar-benar kehilangan arah. Andini semakin parah. Suhu tubuhnya naik turun tak menentu, ia terus meracau dalam tidur, dan ketika sadar, ia hanya menatap kosong tanpa mengenali siapapun. Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa Mukti. Orang-orang membicarakan bahwa Haji Duloh yang dulu begitu keras, kini kelabakan karena anaknya diganggu santet. Dan lebih mengejutkan, Ustadz Mahfud, yang biasa menangani banyak kasus gaib, kali ini angkat tangan.
Di sebuah sudut rumah yang sederhana dan sepi di pinggir desa, Satrio pun mendengar kabar itu. Ia mendengarnya bukan dari orang, tapi dari anak kecil tetangga yang lewat dan bergumam. Kata bapakku, Mbak Andini kerasukan, Mas. Katanya parah banget, Ustadz Ruqyah aja nyerah. Satrio hanya diam. Hatinya terguncang. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. Andini? Dalam hatinya, Satrio tahu, ini bukan hanya santet biasa. Ia sudah mencium hawa itu sejak pertemuan pagi di pasar. Ada kekuatan kelam yang menyelimuti tubuh gadis itu. Dan kini, semuanya terungkap. Tapi, ia juga tahu, jika ia datang menawarkan bantuan, Haji Duloh pasti akan menolaknya mentah-mentah. Mungkin malah mengusirnya dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Ia pun memilih jalan lain, jalan yang diajarkan oleh Kiai Jafar. Di kamar kecil yang bersih, ia mengambil air wudhu. Lalu menggelar sajadah, menunduk dalam sholat tahajud yang panjang. Air matanya menetes deras. Ia sujud lama, meminta dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, aku tak punya kuasa menolongnya dengan tangan, tapi Engkau punya segala kuasa. Jika Engkau izinkan, beri aku jalan untuk membantu. Jangan biarkan dia binasa dalam kesesatan ini. Dan malam itu, Satrio mulai menyalakan pelita doa dalam sunyi. Karena ia tahu, tidak semua peperangan dimenangkan dengan tangan. Ada yang hanya bisa dimenangkan dengan sujud. Hari-hari berlalu, dan keadaan Andini bukannya membaik, justru semakin memburuk. Tubuhnya makin kurus, matanya sayu, dan suara yang dulu lembut kini lebih sering mengerang atau menggumam tak jelas. Kadang ia tertawa pelan, seperti anak kecil yang sedang bermain, namun tiba-tiba berubah menjadi jeritan melengking yang memekakan telinga. Suasana rumah Haji Duloh berubah mencekam. Lampu-lampu sering berkedip tak tentu, udara terasa berat, dan aroma menyengat seperti kemenyan basi sesekali tercium entah dari mana. Haji Duloh tidak tinggal diam. Setelah Ustadz Mahfud menyerah, ia mencari ustadz lain dari luar desa, bahkan sempat mendatangkan seorang kiai sepuh dari kota yang terkenal ahli hikmah. Beberapa malam mereka mencoba ruqyah, zikir, hingga memasang ayat-ayat pelindung di setiap sudut rumah. Namun semuanya hanya membawa hasil sementara. Saat malam berganti, Andini kembali mengamuk. Tubuhnya kejang-kejang, suara garau kembali keluar dari mulutnya, kadang ia menyebut nama-nama yang tak dikenali, kadang ia tertawa mengejek sambil menatap tajam ke arah orang tuanya sendiri. Anakmu akan mati, gumamnya suatu malam dengan mata yang tak seperti mata manusia, membuat ibunya jatuh terduduk sambil menangis histeris. Tak ada pilihan lain, tubuh Andini harus diikat keranjang. Tangan dan kakinya dililit kain tebal agar ia tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Bahkan saat tertidur pun, tubuhnya menggeliat-geliat seperti sedang bertarung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ibu Andini tak pernah jauh dari sisi putrinya. Ia menahan tangis saban malam, membaca Al-Fatihah, Yasin, dan Al-Baqarah sambil duduk di lantai. Terkadang ia tak kuat, suaranya serak, matanya sembab. Haji Duloh sendiri, yang dulu dikenal keras dan angkuh, kini hanya bisa duduk diam di kursi dekat pintu kamar, memandangi anak gadisnya yang menderita. Wajahnya tirus, janggutnya tak terurus, dan mata yang biasanya menyipit penuh curiga kini selalu basah menahan duka. Ya Allah, ucapnya suatu malam dalam isak pelan, jika ini semua karena dosa dan kesombonganku, maka hukum aku, jangan anakku. Warga desa pun mulai datang menjenguk. Sebagian hanya untuk melihat, sebagian benar-benar ingin membantu. Dan mereka semua terhenyak saat melihat keadaan Andini. Beberapa menangis, beberapa hanya menunduk. Andini yang dulu dikenal sebagai gadis yang ramah, pintar mengaji, dan santun kini hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kasihan anak sebaik itu, disakiti orang yang dengki, bisik seorang ibu di serambi rumah. Kalau bukan karena santet, tak mungkin begini. Desa Mukti mulai gelisah. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi keluarga Haji Duloh. Ini mulai dianggap sebagai peringatan dari langit. Orang-orang mulai menyebut bahwa yang menyerang Andini bukan sekadar orang iri, tapi dukun sakti yang memakai kekuatan gelap paling najis. Sementara itu, di rumah kecilnya yang sunyi di pinggir desa, Satrio hanya bisa duduk memandangi langit malam. Ia mendengar semuanya. Ia tahu, dari getaran langit, dari firasat hati, dari bisik-bisik angin yang seakan menyampaikan kabar pilu. Hatinya resah. Tasbih dari Kiai Jafar tak pernah lepas dari tangannya. Zikirnya makin panjang. Doanya makin dalam. Ia tak bisa memaksa untuk datang.
Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pemuda yang dulu sebagai preman. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sudah hampir waktunya. Dan jika Allah berkehendak, tak ada dinding dendam yang bisa menghalangi datangnya pertolongan. Malam itu malam Jumat Kliwon. Hujan turun sejak sore, lebat seperti ditumpahkan dari langit. Angin menderu kuat menyusup ke celah rumah-rumah desa. Petir menyambar sesekali, memekakan telinga dan menerangi langit seperti kilat pedang langit. Desa Mukti mencekam. Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang. Orang-orang memilih mengurung diri di dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Satrio duduk di teras rumahnya yang sederhana. Tangannya menggenggam tasbih kecil pemberian Kiai Jafar. Bibirnya terus melafalkan zikir dan doa pelindung. Ia sudah merasakan dari tadi, ada gelombang energi jahat yang bergerak di malam itu. Semakin dekat, semakin pekat. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara ramai. Teriakan. Isak tangis. Suara orang berlarian. Satrio berdiri, matanya menajam ke arah sumber suara. Dari arah rumah Haji Duloh. Andini, pikirnya. Tanpa ragu, ia melangkah cepat. Hujan membasahi tubuhnya, namun ia terus melangkah. Beberapa warga terlihat berdiri di halaman rumah Haji Duloh, wajah mereka panik, sebagian menangis. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan Haji Duloh dan istrinya. Andini. Bangun, nak, bertahan nak. Satrio tak menunggu izin. Ia langsung melangkah masuk rumah itu. Beberapa warga menahannya, termasuk Haji Duloh yang masih memandangnya dengan curiga. Kau mau apa? Hah? Keluar. Ini bukan tempatmu. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Istri Haji Duloh menahan tangan suaminya dan berkata lirih, biarkan dia, aku tak tahu kenapa. Tapi, aku merasa dia bisa menolong. Haji Duloh menoleh, wajahnya basah air mata, tapi akhirnya ia mengangguk, pasrah. Satrio masuk ke kamar di mana Andini terbaring. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya menggelepar dan matanya membelalak liar. Tanpa banyak bicara, Satrio duduk di samping ranjang. Ia menyentuh dahi Andini perlahan. Hangat, namun di baliknya ada hawa dingin, berat, dan menyengat. Ia memejamkan mata, mulai membaca doa-doa ruqyah yang diajarkan Kiai Jafar. Suaranya merdu, tenang, mengalun seperti aliran sungai yang membawa kesejukan. Tasbih di tangannya berputar perlahan, memancarkan sinar putih yang samar. Tiba-tiba tubuh Andini bergetar hebat. Matanya terbalik. Dari mulutnya keluar suara mengerikan, suara perempuan tua yang serak dan penuh amarah. Hentikan. Namun Satrio tak goyah. Ia terus melantunkan ayat demi ayat, memukul gelombang kegelapan dengan cahaya dari lisan dan hatinya. Perut Andini tampak bergerak dari dalam, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Kemudian ia memuntahkan darah, kali ini lebih hitam, lebih kental, dan menyebarkan bau besi karat. Dari muntahan itu keluar beberapa paku berkarat, jarum, dan sebuah batu kecil berwarna merah darah. Satrio memandang batu itu. Ini, sumber kekuatannya, gumamnya. Dan dalam sekejap, batu itu hancur menjadi abu dan menghilang. Energi jahatnya lenyap. Namun belum selesai. Satrio meminta air. Ia membacakan doa pelindung, meniupkannya, dan meminumkan pada Andini. Perlahan, napas Andini membaik. Wajahnya yang pucat kini mulai kembali berwarna. Ia membuka mata, dan sadar. Mas Satrio, bisiknya lemah. Ibu dan ayahnya langsung memeluknya sambil menangis haru. Doa-doa syukur mengalir dari lisan mereka. Namun Satrio belum berdiri. Ia masih duduk di pojok kamar, wajahnya menegang. Ia merasakan sesuatu, belum selesai. Dengan suara tegas, ia berkata, Pak Haji. Bu, tolong keluar dari kamar ini. Tutup pintu rapat-rapat. Jangan buka apapun sampai aku bilang. Kenapa? Tanya warga yang mulai merasa lega. Karena jin santet itu belum selesai. Ia akan datang untuk menuntaskan. Dan benar saja. Tiba-tiba lampu kamar padam. Suara angin menggulung masuk lewat jendela. Tirai berkibar liar, gelas-gelas pecah sendiri. Kaca jendela retak. Udara menjadi dingin menusuk. Dan dari kegelapan, muncul sosok.
Ia berdiri di pojok ruangan, bayangannya semakin jelas di antara petir yang menyambar. Sosok wanita tua, bongkok, tubuhnya penuh luka bernanah, rambut kusut, taring panjang menyembul dari bibir hitamnya. Matanya merah menyala, mulutnya meneteskan darah. Kuku-kukunya panjang dan tajam seperti pisau. Ia menggeram. "Berani sekali kau menggangguku, bocah najis." Satrio berdiri tegak. "Aku tak akan biarkan kau menyentuh Andini lagi. Bahkan jika aku harus mati malam ini, aku akan menghancurkanmu." Jin itu menjerit. Tawa melengkingnya menggema memekakan telinga. Ia melesat menyerang, cepat sekali. Tapi Satrio sudah bersiap. Ia melempar tasbih Kiai Jafar ke arah jin itu sambil mengucap, "Ya Allah, hancurkan kebatilan dengan cahayamu." Cahaya putih keluar dari tasbih itu, memancar terang seperti petir. Mengenai tubuh jin santet tepat di dadanya. Jin itu mental ke belakang, menabrak dinding hingga menjerit kesakitan. Asap mengepul dari tubuhnya, tubuh itu mulai retak, meleleh, lalu Allahu Akbar, pekik Satrio lantang. Dan jin itu meledak dalam cahaya. Tubuhnya menjadi abu. Suara jeritannya menghilang bersama angin malam. Hening. Pelan-pelan lampu menyala kembali. Rumah itu sunyi. Suasana berubah hangat. Jin santet telah musnah. Malam itu, setelah jin santet hancur dan suasana rumah kembali tenang, para warga yang semula menunggu di luar mulai masuk satu persatu, tak lagi dengan wajah curiga, tapi dengan sorot mata penuh takjub dan bingung. Mereka menyaksikan sendiri, dengan mata kepala mereka, bagaimana Satrio yang dulu mereka anggap tak berguna, ternyata mampu menghadapi kekuatan gaib yang membuat para ustadz dan kiai pun angkat tangan. Beberapa warga yang dulu paling keras menghinanya kini justru menunduk dalam. Ada yang diam-diam menyeka air mata, ada yang memeluk anak mereka agar tidak terlalu dekat, seakan merasa malu dengan prasangka selama ini. Haji Duloh masih terduduk di lantai kamar, memeluk putrinya yang kini tertidur tenang di pelukannya. Ia menatap Satrio yang berdiri di tengah ruangan, tubuhnya basah oleh keringat dan sisa pertarungan batin yang barusan terjadi. Hati Haji Duloh remuk. Ia merasa seperti ditelanjangi oleh kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa pemuda yang selama ini ia hina justru menyelamatkan harta paling berharga dalam hidupnya. Dengan langkah berat, Haji Duloh bangkit. Ia menggamit tangan istrinya dan Andini, lalu berjalan pelan menghampiri Satrio yang hendak melangkah keluar. "Satrio," suaranya bergetar, berat, penuh sesal. "Maafkan aku. Aku telah menuduhmu, mencemoohmu, mencurigaimu. Bahkan aku pernah berharap kau pergi dari desa ini. Tapi malam ini, aku hampir kehilangan anakku. Dan yang menyelamatkannya adalah kau." Satrio menoleh, menatap Haji Duloh dengan mata teduh. Tak ada amarah, tak ada dendam. "Pak Haji, saya sudah memaafkan bahkan sebelum semua itu terjadi," jawabnya lirih namun tegas. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan kebencian. Tangis pun pecah. Istri Haji Duloh menutup wajah dengan kerudungnya, Andini pun menatap Satrio, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia tersenyum. Beberapa warga ikut menangis haru. Mereka maju, menyalami Satrio, meminta maaf satu persatu. Yang dulu mencibir, kini mencium tangan. Yang dulu menjauhi, kini menepuk bahu dengan hormat. Dan malam itu juga, nama Satrio berubah. Ia bukan lagi si pemalas, si preman kampung, si tukang onar. Ia menjadi simbol perubahan. Bukti bahwa seseorang bisa bangkit, bisa kembali, dan bahkan bisa menjadi terang bagi desa yang pernah menolaknya. Malam itu, di bawah hujan yang mulai reda dan langit yang kembali bersih, Satrio pulang ke rumahnya. Namun hatinya telah kembali ke tempat yang selama ini ia rindukan. Dan sejak malam itu, nama Satrio tak lagi disebut dengan hina. Ia disebut dengan hormat. 3 bulan setelah malam kelam itu, Desa Mukti kembali tenang, seperti diselimuti keteduhan yang baru. Tak ada lagi kabar tentang santet, tak ada lagi desas-desus pencurian, dan pasar pun kembali ramai. Rumah Haji Duloh kini lebih sering terdengar lantunan ayat suci dari kamar Andini. Gadis itu perlahan pulih, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia mulai mengajar anak-anak mengaji, dibimbing langsung oleh Satrio. Ya, Satrio. Namanya kini disebut dengan rasa hormat, bahkan oleh para tetua desa. Ia bukan sekadar pemuda yang berubah, tapi kini menjadi tempat bertanya,
tempat orang-orang datang dengan gelisah dan pulang dengan hati lega. Ia tak pernah membanggakan ilmu yang dimilikinya, tak pernah meminta imbalan. Ia hanya berkata, jika bisa jadi sebab kebaikan, mengapa harus ditunda? Namun malam itu, saat ia tengah menyapu halaman rumah setelah Isya, angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Terlalu dingin. Tasbih Kiai Jafar yang tergantung di pintu bergetar sendiri. Satrio menghentikan gerakannya. Ia menatap langit. Bulan terlihat redup, seperti diselimuti kabut halus yang tak biasa. Dari kejauhan, seekor burung gagak melintas, lalu hilang begitu saja di balik bayangan pohon tua di ujung desa. Satrio menunduk, menarik napas panjang, dan menggenggam tasbih di tangannya. Perjalanan belum selesai. Lalu ia melangkah masuk rumah, dan menutup pintu perlahan. Di luar sana, di luar ketenangan desa Mukti, kegelapan lain sedang bersiap. Dan Satrio telah ditakdirkan untuk menjadi penjaga cahaya itu. Tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum. Dulu.